Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Yayasan Ma'had Al-Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bersama melihat kembali ulasan ringkas mengenai ibadah-ibadah Ramadan dalam fungsinya sebagai pengobat hati. Mengapa tema ini perlu untuk kita bahas kembali? Karena hati merupakan instrumen penting atau bahkan yang paling penting dalam kerangka tubuh manusia. Sekurang-kurangnya ada dua sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejalan dengan argumentasi ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, baik atau buruknya seseorang itu bergantung kualitas hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa sesungguhnya hati adalah objek utama pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata keindahan fisik atau materi kebendaan duniawi lainnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun sebagaimana anggota tubuh yang lainnya, hati juga berpotensi untuk diserang penyakit. Bahkan ada kalanya seseorang tak mampu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit yang ada di dalam dirinya. Maka disinilah ibadah-ibadah Ramadan berperan sebagai obat dan vitamin bagi kesehatan hati seseorang. Di samping adanya manfaat lain seperti pelipat gandaan pahala dan juga pengguguran dosa-dosa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya mengutip perkataan Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Khawwas, seorang sufi dari generasi salaf, juga merupakan sahabat dari seorang imam besar tasawuf, Junaidi Al-Baghdadi. Beliau telah menghimpun sejumlah amalan-amalan yang dapat menjadi pengobat hati. Amalan-amalan ini biasanya akan semakin semarak untuk dilaksanakan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Antara lain yang pertama, khala'ul batni, atau memperbanyak puasa. Bulan Ramadan memang identik dengan ibadah puasa. Maka bulan ini seringkali disebut dengan sebutan bulan puasa. Karena memang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai huda, bayyinat dan furqan. Maka jika kalian berada di dalam bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185.
Lalu bagaimana cara kerja puasa dalam mengobati hati? Dalam hal ini, Imam Al-Hujwari, salah seorang sufi kelahiran Ghazna, Afghanistan, yang hidup pada abad ke-11 Masehi, beliau menjelaskan bahwa makna hakiki dari puasa adalah keberpantangan. Maksudnya adalah dengan menahan untuk tidak memperturutkan nafsu panca indera. Baik nafsu-nafsu tersebut yang dapat mengurangi pahala puasa, terlebih yang dapat membatalkan puasa. Mengapa demikian? Karena nafsu-nafsu indrawi, jika terus-menerus dimanjakan, ia akan menjadi gerbang masuknya penyakit-penyakit hati. Maka cara pengobatan hati bisa dilakukan dengan menekan dan mengendalikannya. Maka tidak salah jika Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Yang kedua, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran disertai dengan bertadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dan juga sebagai obat bagi manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Dan ini juga sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian sebagai obat bagi apa yang ada di dalam dadamu, juga sebagai petunjuk dan rahmatnya Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Imam Az-Zuhri dalam hal ini menyatakan bahwa ibadah yang terbaik untuk dilakukan di bulan Ramadan ini setelah puasa adalah membaca Al-Quran. Pernyataan ini benar adanya karena obat yang ada di dalam Al-Quran itu baru akan bereaksi jika manusia mau berinteraksi dengannya, bukan hanya sekadar membeli dan dijadikan pajangan. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, disertai dengan upaya untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah qiyamul laili, yakni beribadah di malam hari. Ibadah di malam hari ini merupakan senjata bagi orang-orang yang ingin menata kembali hati dan pikirannya. Karena keheningan malam dapat membuat seseorang lebih mudah untuk memfokuskan pandangan dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, ibadah akan terasa lebih khusyuk, lebih menenteramkan, dan lebih berkesan bagi hati. Agaknya ibadah yang dilakukan di malam hari ini sedikit berbeda dengan ibadah yang dilakukan di siang hari. Karena pada umumnya, siang hari manusia itu disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Al-Quran telah mengisyaratkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Bahwa sesungguhnya ibadah yang kau dirikan di malam hari itu lebih berkesan bagi hatimu dan lebih menenteramkan. Karena di siang hari engkau disibukkan dengan urusan yang panjang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6-7. Begitu menenangkan dan menyenangkannya ibadah di malam hari ini, sampai-sampai para solihin menjadikannya sebagai hiburan dalam kehidupannya.
Ini tercermin dari perkataan Al-Habib Alwi bin Syihab yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Beliau mengatakan, "Laula qiyamul laili ma ahbabnal baqa'a fid dunya." Jika bukan karena sholat malam, tak akan ada yang mampu membuat kami betah untuk berlama-lama di dunia. Maka bulan Ramadan ini kita dibiasakan, dilatih untuk terbiasa mendirikan ibadah malam. Misalnya dengan melaksanakan sholat tarawih minimal 11 rakaat. Yang keempat adalah at-tadarru' fi sahur atau at-tadarru' 'inda sahur, yakni berzikir secara khusyuk ketika waktu sahur. Di waktu sahur, baik itu sebelum atau sesudah kita melakukan makan sahur, baiknya kita isi dengan berzikir, mengingat Allah, sembari kita melakukan muhasabah atau menghakimi diri kita sendiri. Zikir umumnya dilakukan pada saat kapanpun dan dimanapun pasti akan memberikan efek ketenangan, apalagi jika dilakukan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Sementara tentramnya hati itu adalah ciri bahwa hati seseorang itu dalam keadaan sehat. Adakah orang yang hatinya berpenyakit bisa merasakan ketentraman di hatinya? Yang kelima adalah mujalasatus sholihin, yakni berkumpul dengan orang-orang soleh. Mungkin cara yang relevan untuk melaksanakan amalan ini di tengah-tengah bulan Ramadan yang masih diselimuti kekhawatiran akibat mewabahnya virus COVID-19 adalah dengan mendatangi mereka secara online, daring. Dan alhamdulillah, dengan kemudahan yang kita miliki sekarang ini, kita bisa mengakses pengajian-pengajian atau majelis-majelisnya orang-orang soleh hanya dengan menggunakan HP kita. Meskipun harus diakui, sebagian orang menyatakan bahwa hal ini tidak mampu untuk memenuhi dahaga mereka secara total. Namun apa yang tidak bisa kita raih seluruhnya, hendaklah tidak kita tinggalkan seluruhnya. Tetaplah mencari nasihat dan hikmah dari orang-orang soleh. Karena hanya dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Rasulullah bersabda, "Jalisul ulama, fa inna Allaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmati, kama yuhyil arda biwabilis sama." Bahwa Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan air hujan. Saudara-saudaraku, inilah kelima terapi hati yang telah dikumpulkan oleh Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah. Namun satu hal penting yang harus kita ingat selalu, bahwa di samping kita melakukan ibadah, di samping kita berupaya, jangan sampai kita lupa untuk mengiringinya dengan bermohon kepada sang pemilik hati, sang penguasa hati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita tidak memiliki kemampuan apapun, tidak ada daya dan upaya kita sekalipun dalam melakukan ketaatan, kecuali berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dilukiskan dengan indah oleh Imam Ibnu Athaillah rahimahullah dalam untayan hikmahnya, "Mata khalaqaka fi dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al-istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata 'alaik." Bahwa sesungguhnya kapanpun Allah
menciptakan perbuatanmu sesuai dengan apa yang Dia perintahkan dan menjadikan hatimu mampu untuk berserah kepada apa yang Allah tetapkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang bersih bagi kita dan mempermudah untuk kita selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahannya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.